Alkisah, sekitar abad ke-16 Masehi, hiduplah seorang adipati yang bernama Pangeran Mangkubumi yang memerintah di daerah Semarang. Ia adalah putra dari adipati pertama Semarang, Arya Madya Pandan. Sepeninggal ayahandanya, Pangeran Mangkubumi menggantikan kedudukan sang ayah sebagai adipati kedua Semarang dengan gelar Ki Ageng Pandhanaran. Ia diangkat menjadi kepala pemerintahan Semarang pada tanggal 2 Mei 1547 Masehi atas hasil perundingan antara Sultan Hadiwijoyo dengan Sunan Kalijogo. Sebagai seorang adipati, Ki Ageng Pandhanaran melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh sang ayah. Di sela-sela kesibukannya mengurus tugas-tugas pemerintahan, ia juga giat mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membina rakyatnya. Kegiatan tersebut diantaranya mengadakan pengajian secara rutin, menyampaikan ceramah-ceramah melalui khotbah Jum'ah, serta mengembangkan pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Dengan demikian, ia dianggap telah berhasil menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam seperti mendiang ayahnya, sehingga rakyatnya pun hidup makmur dan damai. Namun, sifat manusia dapat saja berubah setiap saat. Demikian pula dengan Ki Ageng Pandhanaran sebagai seorang manusia. Keberhasilan yang telah dicapai membuatnya lupa diri. Sifatnya yang dulu baik tiba-tiba berubah menjadi congkak, sombong dan gigir. Ia senang mengumpulkan harta untuk kemewahan. Kehidupan mewah itu pun membuatnya lalai terhadap tugas-tugasnya, baik sebagai seorang adipati maupun pengembang agama Islam. Ia tidak pernah lagi memberikan pengajian dan ceramah kepada rakyatnya. Demikian pula, ia tidak pernah merawat pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Mengetahui sikap dan perilaku Ki Ageng Pandhanaran tersebut, Sunan Kalijogo segera memperingatkannya dengan cara menyamar sebagai penjual rumput. Dengan kecerdikannya, sang Sunan menyisipkan nasihat-nasihat kepada sang adipati pada saat menawarkan rumputnya. Suatu hari, datanglah Sunan Kalijogo ke kediaman Ki Ageng Pandhanaran dengan mengenakan pakaian compang-camping layaknya seorang tukang rumput. Di sela-sela menawarkan rumputnya tersebut, sang Sunan menasehati Ki Ageng Pandhanaran agar tidak terbius oleh kemewahan dunia. "Maaf Tuan, sebaiknya Tuan segera kembali ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Gusti Allah." Begitu ujar Sunan Kalijogo yang menyamar sebagai penjual rumput. "Hai tukang rumput, apa maksudmu menyuruhku kembali ke jalan yang benar? Memangnya kamu ini siapa? Sudah berani menceramaiku?" tanya Ki Ageng Pandhanaran dengan nada menggertak. "Maaf Tuan, saya hanyalah penjual rumput yang miskin. Hamba melihat
Tuan sudah terlalu jauh terlena dalam kebahagiaan dunia. Saya hanya ingin memperingatkan Tuan agar tidak melupakan kebahagiaan di akhirat nanti. Sebab kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan akhirat, Tuan, ujar si penjual rumput. Mendengar nasihat itu, Ki Ageng Pandhanaran bukannya sadar, melainkan malah marah. Lalu ia pun mengusir si penjual rumput itu. Meskipun demikian, si penjual rumput tidak bosan-bosannya selalu datang menasihatinya. Namun setiap kali dinasihati, Ki Ageng Pandhanaran tetap saja tidak menghiraukan nasihat itu. Khawatir perilaku penguasa daerah Semarang itu makin menjadi-jadi, Sunan Kalijaga pun menunjukkan kesaktiannya. Wahai bupati yang angkuh dan sombong, ketahuilah, harta yang kamu miliki itu tidak ada artinya dibandingkan dengan harta yang aku miliki, kata si penjual rumput. Hai tukang rumput, kamu jangan mengada-ada. Buktikan padaku jika kamu memang orang yang kaya, seru Ki Ageng Pandhanaran. Akhirnya Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya. Ia pun mencangkul sebidang tanah. Setiap bongkahan tanah yang ia cangkul berubah menjadi emas. Ki Ageng Pandhanaran sungguh heran menyaksikan kesaktian penjual rumput itu. Di dalam hatinya, ia pun berkata bahwa penjual rumput itu bukanlah orang sembarangan. Hai penjual rumput, siapa kamu sebenarnya? Tanya Ki Ageng Pandhanaran penasaran bercampur rasa cemas. Akhirnya penjual rumput itu menghapus penyamarannya. Betapa terkejutnya Ki Ageng Pandhanaran ketika mengetahui bahwa orang yang dihadapannya itu adalah Sunan Kalijaga. Ia pun segera bersujud seraya bertobat. Maafkan saya Sunan, saya sangat menyesal atas semua kekhilafan saya selama ini. Jika Sunan tidak keberatan, izinkanlah saya berguru kepada Sunan, pinta Ki Ageng Pandhanaran. Baiklah Ki Ageng, jika kamu benar-benar mau bertobat, saya bersedia menerimamu menjadi muridku. Besok pagi-pagi datanglah ke Gunung Jabal Kat. Saya akan menunggumu di sana. Tapi ingat, jangan sekali-kali membawa harta benda sedikit pun. Demikian ujar Sunan Kalijaga mengingatkan. Dengan tekad yang kuat ingin belajar agama Islam, Ki Ageng Pandhanaran akhirnya menyerahkan jabatannya sebagai Adipati Semarang kepada adiknya. Setelah itu, ia bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabal Kat. Namun, ia lupa mengingatkan istrinya untuk tidak membawa harta benda sedikit pun. Naluri sebagai seorang wanita, sang istri memasukkan seluruh perhiasan dan uang dinarnya ke dalam tongkat yang akan dibawanya. Dalam perjalanan, sang istri selalu tertinggal jauh di belakang suaminya karena keberatan membawa tongkatnya yang berisi harta benda. Apa yang dilakukan istrinya ternyata menuntun pada sebuah perkenalan dengan dua perampok yang nantinya menjadi pengikut setia Sunan Bayat. Hal itu berawal ketika mereka sampai pada suatu daerah. Kini daerah tersebut bernama Salatiga. Dan di sana mereka dihentikan oleh dua orang perampok yang bernama Sambang Dalan
dan seorang rekannya. Saat mereka meminta harta benda, Adipati tidak membawa apa-apa. Lalu ia pun menyuruh dua perampok tadi untuk mengambil bambu yang dibawa istrinya. Adipati juga mengatakan bahwa isi dalam bambu itu cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka seumur hidup. Adipati juga berpesan agar mereka tidak melukai istrinya. Namun sifat serakah para perampok makin menjadi, karena mengira istrinya pasti membawa barang berharga yang lain. Kedua perampok tadi pun mulai menggeledah sang istri Adipati untuk menemukan benda berharga yang lainnya. Seketika itu pula istri sang Adipati berteriak meminta pertolongan. Dari kejadian ini dipercaya nama kota Salatiga berasal. Saat Adipati berujar, "Wong salah kok isih tega temen. Sudah berbuat salah, tetap saja tega." Dan kemudian lokasi perampokan itu disebut Salatiga. Dari kejadian itu juga dua perampok yang menghentikan perjalanan mereka mendapat pelajaran. Sambang Dalan disebut oleh Adipati telah berbuat keterlaluan seperti domba. Dan seketika itu pula wajahnya berubah menyerupai domba. Sedangkan teman dari Sambang Dalan ketakutan melihat kejadian itu hingga tubuhnya gemetaran, atau dalam bahasa Jawanya ngewel. Saat itu juga berubah menyerupai ular. Mereka berdua akhirnya menyesali perbuatan mereka dan memohon ampun kepada sang Adipati. Mereka juga berjanji untuk mengabdi dan setia kepada Adipati dan akan ikut dalam perjalanan menuju Jabal Kat. Dua perampok tadi akhirnya menjadi pengikut pertama sang Adipati setelah sang istri, dan dijuluki sebagai Syekh Domba kepada Sambang Dalan, dan untuk temannya dijuluki dengan Syekh Kewel karena ia ngewel dan berwajah seperti ular. Cerita perjalanan Adipati berlanjut saat mereka sampai ke daerah yang sekarang dikenal dengan nama Boyolali. Di daerah itu sang Adipati berjalan di depan, meninggalkan jauh sang istri yang sedang menggendong anaknya. Hingga pada akhirnya karena kelelahan, di tengah terik matahari sang Adipati duduk beristirahat di atas batu besar menunggu rombongannya yang tertinggal. Dari kejadian ini Nyi Ageng Kaliwungu kemudian berujar, "Karo bojo mbok aja lali." Artinya jangan lupa dengan istri. Dan setelah kejadian itu nama daerah tersebut dinamakan dengan Boyolali. Jejak kisah perjalanan juga terdengar di kawasan Wedi, kecamatan di sebelah utara Bayat. Nama Wedi dipercaya berasal dari kisah perjalanan Sunan Bayat. Tidak berbeda dengan nama Salatiga dan Boyolali. Di tempat ini sang Adipati memilih untuk menetap dan bekerja sementara sebelum kembali melanjutkan perjalanannya. Dua pengikut setianya, yaitu Syekh Domba dan Syekh Kewel, diminta untuk menetap di gunung untuk menjalankan meditasi hingga Adipati kembali. Di daerah ini Adipati bekerja pada seorang juragan beras yang bernama Gus Slamet. Konon di Wedi inilah nama besar Sunan yang dikenal di kalangan masyarakat
Saat menetap di Wedi, terdapat 3 kisah tentang kesaktian yang ditunjukkan oleh Sang Sunan Bayat. Kejadian pertama adalah kejadian asal mula nama Wedi. Suatu hari, saat Adipati diminta untuk mencari beras oleh majikannya, dia bertemu dengan seorang penjual di jalan. Penjual itu membawa gerobak dan akan menuju ke pasar. Ketika ditanya apakah dia membawa beras, karena sang Adipati berniat untuk membelinya, penjual tadi mengatakan tidak ada. Penjual itu berbohong pada Adipati karena tidak mau menjual beras kepada sang Adipati. Justru mengatakan dia sedang membawa wedi atau pasir. Penjual itu kemudian melanjutkan perjalanannya ke pasar untuk menjual berasnya. Namun dia sangat terkejut ketika sampai di pasar dan membongkar muatannya. Dia mendapati semua beras yang dibawanya telah berubah menjadi wedi. Persis seperti apa yang dikatakannya pada Adipati. Kemudian berikutnya adalah saat Adipati membantu istri majikannya, yaitu Nyi Tasik, untuk berjualan makanan di pasar. Satu hari, setibanya di pasar untuk berjualan, seperti setiap harinya, Nyi Tasik lupa membawa kayu bakar. Nyi Tasik pun memarahi Adipati karena hal itu. Dan saat menghadapi hal itu, dia justru menawarkan tangannya sebagai pengganti kayu bakar. Sesaat kemudian, Adipati meletakkan tangan di tungku masak. Api pun menyembur dari tangannya seperti kayu yang terbakar api. Hal itu tentu tidak hanya menakjubkan bagi Nyi Tasik, tetapi juga bagi masyarakat yang kemudian banyak mengenal nama Adipati Pandanaran. Dan konon setelah kejadian itu, Nyi Tasik menjadi salah satu pengikut Sunan Bayat dan turut dalam perjalanan ke Gunung Jabal Kak. Kisah terakhir Adipati di Wedi adalah saat Adipati menjadi tukang pengisi air wudhu. Suatu hari saat menjalankan tugasnya, dia menggunakan keranjang bambu untuk mengisi air dalam padasan atau gentong tempat menyimpan air wudhu. Tentu saja semua orang terkejut melihat kejadian itu, karena mereka mendapati tidak setetes air pun keluar melalui sela rajutan bambu yang digunakan oleh Adipati untuk mengisi padasan. Kemudian tibalah waktu saat Adipati Pandanaran melanjutkan perjalanan menuju Gunung Jabal Kak. Kini dia bersiap menerima petunjuk dan arahan yang lebih dari Sunan Kalijogo. Dalam perjalanan itu, dia tak lupa menjemput kedua pengikut setianya, yaitu Syekh Kewel dan Syekh Domba, dari tempat meditasi mereka. Dalam perjalanan menuju Jabal Kak ini, kembali lagi ada satu cerita tentang kesaktian Sang Adipati Pandanaran atau Sunan Bayat. Cerita itu diawali dengan anak Adipati yang menangis karena kehausan. Adipati tidak dapat menemukan sumber mata air di kawasan itu, dan kemudian sebuah peristiwa ajaib pun terjadi. Dia menghujamkan tongkatnya hingga air mengucur dan tidak berhenti keluar dari lubang itu hingga membentuk sumur. Dari kenangan itu, kemudian anak dan istri Adipati dapat mengobati rasa haus mereka.
Setelah itu, Ki Ageng Pandhanaran bersama sang istri melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama kemudian, tibalah mereka di Gunung Jabal Kat. Kedatangan mereka disambut baik oleh Sunan Kalijogo. Sejak itulah Ki Ageng Pandhanaran berguru kepada Sunan Kalijogo. Ki Ageng Pandhanaran seorang murid yang cerdas dan rajin. Berkat kecerdasannya, ia ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam di sekitar daerah tersebut. Ia pun mendirikan sebuah perguruan di Gunung Jabal Kat. Ajaran Ki Ageng Pandhanaran yang paling menonjol dikenal dengan istilah patembayatan, yaitu kerukunan dan kegotong royongan. Setiap orang yang datang untuk memeluk agama Islam harus mengucapkan syahadat tembayat. Berkat ajaran patembayatan, ia juga berhasil mendirikan sebuah masjid di Bukit Galah. Selain pengetahuan agama, Ki Ageng Pandhanaran juga mengajarkan cara bercocok tanam dan cara bergaul dengan baik kepada penduduk sekitar. Setelah itu, ia pun menetap di Jabal Kat hingga akhir hayatnya. Daerah Jabal Kat dan sekitarnya sekarang dikenal dengan nama Tembayat atau Bayat. Itulah sebabnya ia diberi gelar Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Hingga kini, makam Ki Ageng Pandhanaran dapat ditemukan di atas bukit Cakra Kembang di sebelah selatan Bukit Jabal Kat, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Demikian cerita Ki Ageng Pandhanaran dari daerah Klaten, Jawa Tengah.